ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Berlimpah di hidupku, ku bersyukur, ku memuji-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Ini yang kami nyatakan lewat pujian Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah, aku percaya. Bahkan kebajikan, kemurahan selalu mengikuti kami seumur hidup kami. Malam ini malam pujian, malam ini malam kemenangan, malam mujizat yang kami percaya ada di tempat ini dan juga di tempat setiap anak-anak-Mu berada. Kami siap bersorak memuji kebesaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Kembali malam ini kita ada dalam Praise and Worship Night. Kita bicara tentang hidup dalam berkat Tuhan. Karena saya percaya
Hidup dalam berkat Tuhan adalah tujuan Tuhan dalam setiap hidup anak-anaknya. Bersama Dewi, Melisa, Lena, Herman di belakang kita dan juga semua yang ada malam hari ini. Ada Tante Dewi, ada Rigel juga hadir dan juga ada Ibu Lydia Timotius, ada Bapak Arvan, ada Bapak Devdi, shalom, haleluya. Dan juga ada Ibu Ida, shalom Bu Ida, ada Ibu Yunita dan semua hamba-hamba Tuhan yang ikut malam hari ini. Bu Okta, puji Tuhan. Papa Sharon juga hadir, Bapak Ruben Sihombing, haleluya. Ibu Tia Setiawati, haleluya. Shalom Teh, haleluya, puji Tuhan. Malam ini mari kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Bapa, tiada ku ragu akan kasih-Mu yang bersedia berikan segalanya. Bapa, Kaulah yang tahu semua yang ku perlu sebelum ku mengatakannya. Seperti burung di udara, Kau pun pelihara, terlebih hidupku Kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Bapa, tiada ku ragu akan kasih-Mu yang bersedia berikan segalanya. Bapa, Kaulah yang tahu semua yang ku perlu sebelum ku mengatakannya. Seperti burung di udara, Kau pun pelihara, terlebih hidupku Kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Haleluya. Seperti burung di udara, Kau pun pelihara, terlebih hidupku Kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Seperti burung di udara, Kau pun pelihara, terlebih hidupku Kau pandang berharga. Dalam segala
seperti burung di udara. Tuhan pelihara apalagi hidup kita, betul nggak Mel? Amin. Lena ya kan? Yes. Burung di udara saja Tuhan beri makan tanpa mereka mencari. Bahkan bunga-bunga di padang Tuhan hiasi dan dandani. Dan begitu juga kita anak-anaknya. Haleluya. Amin. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kita ada hari ini hanya berkat kemurahan Tuhan. Shalom El Shaddai ini ada. Elsa Nenggolan maksudnya. Haleluya. Shalom Ibu Nora. Haleluya. Puji Tuhan, malam ini kita memuji Tuhan. Berkat kemurahan Tuhan kita ada. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Berkat kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Amin. Benar gak Mel? Benar banget Kak. Bisa melalui 2 tahun masa pandemi, kalau bukan karena Tuhan gak akan ada sebagaimana Nggak akan kita bisa, ada. yes. Sudah lewat masa pandemi, sudah normal semuanya? Sudah hampir normal. Hampir normal ya, pekerjaan, bisnisnya gimana Lena? Puji Tuhan. Semakin normal. Amin. Puji Tuhan, amin. Kita doa sepanjang tahun ini semakin baik. Mau datang virus apapun, Tuhan tetap baik. Dan Tuhan selalu berdaulat akan setiap Amin. apapun yang ada. Shalom Pastor Yusuf Sukiman, haleluya. Bersama dengan Ibu Yuni tentunya, ada Bu Ida juga bersama-sama. Tetap semangat di dalam Tuhan karena berkat Tuhan bagi anak-anaknya selalu pasti. Tidak mudah-mudahan, tidak mungkin, tetapi berkat Tuhan bagi anaknya pasti. Shalom juga ini ada Fani. Shalom Fani. Fanie bersama Ingin Natali. Wih luar biasa, namanya keren sekali. Ini Fani. Stefani bukan ibu ya? Stefani Melisa. Fan, puji Tuhan, selamat memuji Tuhan. Satu pujian sukacita kita mau nyanyikan sama-sama. Kalau kita hitung masalah kita gak akan pernah bisa bersyukur. Tapi kalau kita hitung berkat Tuhan kita akan selalu bisa bilang terima kasih Tuhan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat-Nya sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
hitung berkat Tuhan. Ada banyak berkat Tuhan dalam hidup kita, kesehatan berkat Tuhan, Benar. keluarga berkat Tuhan, kemudian pekerjaan berkat Tuhan, juga umur panjang berkat Tuhan. Kalau kita hitung berkat Tuhan, kita kagum akan kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ada Bapak Martinus Jari, shalom Pak Martinus, puji Tuhan malam ini. Jangan hitung masalah, tapi hitung berkat Tuhan. Kita kagum akan kasih Tuhan. Haleluya. Kita menyembah Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami nyatakan Engkau Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai
dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Doa yang Yabes naikkan seperti pujian ini Bapak. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ini juga menjadi doa syukur kami kepada Tuhan. Iman percaya kami, bahkan Tuhan akan memperluas daerah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun
menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Kami terima berkat Tuhan. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu Tuhan, damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sang
seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Ini yang kami percaya ketika kami mengangkat tangan, Engkau dari surga turun tangan menolong kami. Dengan iman kami katakan kami percaya. Kami percaya Tuhan yang kami sembah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kami sembah Tuhan yang dahsyat. Dan Engkau yang turun memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tahta-Mu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena
tapi karena cintamu ku hampiri tatamu. Oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hatimu. Ku percaya mujizatmu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatanmu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan menjadi indah pada waktunya. Haleluya. Ku percaya mujizat-Mu nyata, ku percaya Kau tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Percaya berkat-Mu melimpah atasku Tuhan. Haleluya. Ini pujian dan menjadi doa kami malam hari ini Bapak.
Engkau lebih perlu hati kami. Yang Tuhan lihat hati kami, yang memiliki hati yang rindu akan Engkau. Terima kasih Tuhan, malam ini kami diberkati lewat pujian. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan bersemayam, Tuhan tinggal di atas puji-pujian umat-Nya. Dan Tuhan siapkan berkat yang berlimpah bagi setiap kami. Kami merenungkan firman-Mu, kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirman buat masing-masing kami. Di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Kami terima kemenangan, kami terima berkat dan mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Malam ini hidup dalam berkat Tuhan, ini yang menjadi renungan kita, tema kita malam ini. Karena kita percaya tujuan Tuhan, tujuan kita ada di dunia ini bukan untuk menerima hal-hal yang buruk, kutuk, sakit, penyakit. Tapi bukan berarti saudara dalam penyakit itu Tuhan jauh dari saudara. Tapi tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah memberkati kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kita buka dalam Kejadian pasal yang ke-26. Kitab Kejadian pasal 26, ini kisah daripada Ishak di negeri orang Filistin. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga saya akan bacakan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Abraham adalah papanya Ishak. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ingat bahwa Ishak menderita kelaparan, dia harus memikirkan keluarganya, dia harus memikirkan ternaknya, kambing domba, lembu sapinya, bagaimana dia harus menghidupinya. Sementara tempat di mana dia tinggal, wilayah di mana dia tinggal mengalami kelaparan, sehingga dia harus mencari cara untuk keluar dari masalah itu. Ada dalam masalah besar, apalagi masalah kelaparan, masalah yang sangat berat bagi setiap manusia, sehingga dia mencari jalan, dia mau pergi ke Mesir, saudara. Nah, ini bukan kelaparan yang pertama, dia pernah mengalaminya ketika papanya masih ada, saudara. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Berarti tujuan dari Ishak adalah pergi ke Mesir. Kenapa dia bertujuan pergi ke Mesir? Karena di Mesir adalah negara yang berlimpah air, ya kan? Di sana ada Sungai Nil. Orang Mesir hidup dari sungai itu dan airnya sangat berlimpah, sehingga tujuannya bagaimana seluruh keluarga, kambing domba ternaknya itu bisa minum dan bisa makan. Dan apa yang dikatakan, janganlah pergi ke Mesir, kata firman Tuhan, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Nah, artinya Gerar dalam perjalanannya dari negerinya, dari tempat dia tinggal menuju ke Mesir, dia melewati satu wilayah namanya Gerar. Gerar itu wilayah Filistin. Jadi ketika dia ada di Gerar, dia dapat firman Tuhan. Tuhan bilang sama Ishak, jangan pergi ke Mesir tapi tinggallah di sini sebagai orang asing. Artinya gak boleh kemana-mana, walaupun kamu orang asing, walaupun kamu bukan warga negara ini, tapi tinggallah di sini. Karena apa kata firman Tuhan? Tinggallah di sini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat 4 ini juga menjadi poinnya. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Saudara dikasih Tuhan, ada kisah dari Ishak. Ishak melalui masa di mana wilayahnya mengalami kelaparan. Ternyata dia lewat satu wilayah, dia bertujuan untuk ke Mesir. Wilayah Gerar ini ternyata juga kelaparan, saudara. Bukan wilayah yang subur, bukan wilayah berlimpah, tapi wilayah itu juga mengalami masalah yang sama dengan tempat yang Ishak tinggali sebelumnya. Tapi firman Tuhan bilang, walaupun tempat ini juga ada masalah, tapi tinggallah di sini. Karena firman Tuhan bilang apa? Aku akan memberkati engkau. Aku akan menyertai engkau. Kalau Tuhan menyertai kita, di situ pasti ada berkat Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita, walaupun ada masalah, tapi berkat Tuhan selalu ada buat anak-anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari itu Ishak berketetapan untuk mendengarkan suara Tuhan. Akhirnya dia stay di Gerar, dia tinggal di Gerar bersama dengan seluruh milik kepunyaannya bersama keluarganya. Dan dia bertemu dan berjumpa dengan raja di Gerar. Raja itu namanya Abimelek, tapi ini bukan nama, tapi itu adalah gelar seperti Firaun gitu ya. Nah, Abimelek ini dijumpai oleh Ishak dan dia izin untuk tinggal di situ, saudara yang dikasihi Tuhan.
Kita lompat ayat yang ke-12. Kalau kita baca perikop ini, akhir dari kisah Ishak, di negeri yang kelaparan sekalipun, di negeri yang kesusahan sekalipun, ternyata Ishak tetap melihat berkat Tuhan yang berlimpah. Ishak tetap melihat kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin hari ini engkau berkata, saat ini saya sedang kekurangan, saat ini saya sedang mengalami masalah ekonomi, saat ini saya sedang mengalami masalah pekerjaan, saat ini saya sedang mengalami masalah keluarga. Apapun masalah yang kau hadapi, ingat, selama Tuhan menyertai kita, selama Tuhan bersama kita, Tuhan tetap sediakan berkat-berkatnya buat kita. Amin. Asal ada 3 hal yang harus kita lakukan. Saya mau bagikan ini saudara. Apa yang Ishak lakukan sehingga dia tetap melihat berkat Tuhan di tengah masalah yang luar biasa. Ayat yang ke-12 saya akan bacakan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Yang pertama yang Ishak lakukan, Ishak menabur. Kalaupun mungkin hari-hari ini engkau kesusahan, saya mau katakan tetap menabur. Menabur kasihmu, menabur waktumu buat Tuhan, menabur tenagamu untuk orang-orang sekitar. Bahkan menabur apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, tabur itu untuk pekerjaan Tuhan, tabur itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka lihatlah bahwa ketika Ishak menabur, firman Tuhan katakan Ishak mendapat hasil di tahun itu juga. Bukan 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, tapi firman Tuhan katakan Ishak menabur, dia menuai di tahun itu juga. Tuaiannya tidak sedikit, bukan 2 kali lipat, bukan 100%, tetapi 100 kali lipat. Berlipat-lipat kali ganda tuaian yang dia dapatkan. Bahkan ayat 13 dikatakan apa? Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara, Ishak anak dari Abraham. Abraham sangat kaya. Ishak pun juga mewarisi kekayaan. Tapi waktu ada masalah kelaparan, saya percaya kekayaannya lama-lama hilang. Benar gak Mel? Ini pandemi nih Melen. Orang kaya sekalipun pasti hartanya habis. Dia harus tutupi perusahaannya, dia harus mencukupi karyawan-karyawannya, dia harus mungkin punya hutang-hutang yang besar. Pandemi ini tidak bisa diduga, datang tiba-tiba sehingga mungkin uang tabungan yang tadinya banyak berlimpah akhirnya habis juga. Dan ini juga dialami oleh Ishak, hartanya yang dia miliki yang mungkin dia banyak, dia kaya, tetapi akhirnya karena ada masalah ini dia juga mengalami kehilangan apa yang dia miliki. Tetapi apa yang dikatakan, orang itu kembali menjadi kaya karena dia menabur, bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Firman Tuhan katakan di dalam tahun itu juga ia menjadi sangat kaya. Apa yang Tuhan ambil di masa pandemi ini Tuhan sanggup kembalikan engkau berlipat-lipat kali ganda. Amen. Yang percaya katakan amin. Karena itu menaburlah. Jangan cuma kita minta berkat Tuhan, Tuhan berkati saya, tapi engkau tidak mau menabur. Namanya bocengli saudara, tapi menaburlah. Menabur untuk pekerjaan Tuhan, menabur untuk saudara-saudaramu yang membutuhkan, menabur dalam kehidupanmu. Maka kita akan menuai. Yang kedua, apa yang Ishak lakukan sehingga ia hidup dalam berkat Tuhan. Yang kedua, Ishak itu ternyata setelah kaya itu dibenci. Kadang-kadang kalau hidup kita diberkati banyak orang yang gak suka, ya kan? Ada aja orang yang iri. Ayat 16 dikatakan apa? Lalu kata Abimelek kepada Ishak. Abimelek melihat Ishak datang ke sini gak punya apa-apa, mungkin hartanya sedikit, tetapi waktu dia tinggal di sini, kok dia tinggal di wilayah saya malah makin kaya. Gelisahlah raja itu. Akhirnya apa? Dikatakan pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Nah, kalau Ishak punya hati yang egois, dia bisa bilang apa? Emangnya gue kaya dari elu? Gue kaya usaha gue sendiri. Tetapi Ishak mengambil langkah apa saudara? Jadi pergilah Ishak dari Gerar, dari situ. Berkemalah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, yang telah ditutupi oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkan nyala nama sumur-sumur itu dan menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Jadi Ishak pergi, Nimel dia diusir sama Abimelek yang ngusir raja. Jadi dia gak bisa berbuat apa, dia mengalah. Dia pergi ke lembah Gerar, dia gali itu, ada sumur-sumur yang dia ingat waktu itu
Zaman papanya sumur-sumur itu mengeluarkan air. Tapi akhirnya ditutupi oleh orang Filistin. Dia gali, orang-orang yang menggali-gali, dan ayat 19 lihat. Kemanapun anak Tuhan pergi, kemanapun anak Tuhan berjalan, kemanapun anak Tuhan melangkah, sekalipun mungkin banyak orang fitnah kita, orang gak suka sama kita, jangan pernah membalas. Ingat firman Tuhan buat Ishak apa? Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Jadi dimanapun Ishak berada, Ishak diberkati Tuhan. Hidupnya selalu ada dalam berkat Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau lihat berkat Tuhan, mau hidup dalam berkat Tuhan. Yang pertama, jangan pernah takut untuk menabur, selalu menabur. Yang kedua, hidup dalam damai. Hidup selalu dalam kasih, jangan ribut sama orang. Jangan sukanya, kalau ribut bahasa parbada apa parbada? Bener ya, tukang ribut ya? Iya. Nah, jangan suka parbada gitu ya, jangan suka Nyinyir. jangan suka nyinyir, betul ya kan. Kita dinyinyirin orang biasa tapi biarin, maksud saya. Kita dinyinyirin orang biarin, yang penting jangan kita nyinyirin orang ya kan. Kalau ada musuh, kalau ada lawan, kita doakan dia dan berkati dia. Kalau mau lihat berkat Tuhan, hidup dalam damai. Yang ketiga saudara, yang terakhir, bagaimana Ishak hidup di dalam damai. Nah ternyata Ishak gali di situ, orang-orangnya Abimelek ini datang. Dia bilang ini punya saya. Ishak gak lawan, Ishak gak bilang ini gue yang gali, ini zaman papa gue kan ya. Akhirnya Ishak gak berantem di situ, Ishak gak mau bertengkar di situ, Ishak ngalah. Walaupun hamba-hambanya sempat bertengkar dengan orang-orang Abimelek, pengawal-pengawal atau suruhannya Abimelek, tapi Ishak mengalah, Ishak pindah. Di situ ada air lagi berbual-bual, tetapi orang-orang itu nggak suka lagi, bertengkar lagi. Ishak mengalah, Ishak pindah, Ishak selalu hidup dalam damai. Dan akhirnya saudara dikasih Tuhan, ada satu tempat di mana Ishak akhirnya menggali dan airnya berbual-bual kembali. Tetapi tidak ada keributan di situ, dia hidup dengan tenang di situ, sehingga dia menamakan tempat itu Rehobot. Dia menamakan tempat itu Rehobot, dan akhirnya apa saudara yang dikasih Tuhan? Disitulah dia melihat berkat Tuhan. Sumur ini dinamai Rehobot dan ia pergi ke Beersheba. Waktu dia hidup dalam tenang, dia hidup dalam damai, dia melihat berkat Tuhan. Yang ketiga yang dilakukan oleh Ishak adalah, Ishak ayat 25, sesudah Ishak melihat semuanya keadaan baik, Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kalau kita mau hidup dalam berkat Tuhan, terus ada dalam hadirat Tuhan. Undang Tuhan dalam keluargamu, undang Tuhan dalam pekerjaanmu, undang Tuhan dalam usahamu. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan pernah bilang karena saya sukses, karena saya pintar, saya bisa, karena saya kaya, saya mampu. Jangan saudara. Tetapi selama kita mengundang Tuhan, di situ berkat Tuhan berkelimpahan dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, malam ini kita mau hidup dalam berkat Tuhan. Yang pertama, jangan pernah takut untuk menabur, karena kita akan menuai berkatnya. Yang kedua, hiduplah dalam damai, hidup dalam kasih terhadap semua orang. Dan yang ketiga, bangun mezbah dalam keluarga kita, bangun mezbah dalam hidupmu. Dimanapun engkau berada, berkat Tuhan mengikuti kita. Saya teringat sama kisah Daud di ayat Mazmur 23. Ayat yang terakhir dikatakan apa? Kebajikan dan kemurahan. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti bahasa aslinya itu sebenarnya mengejar. Artinya apa? Kasih Tuhan, kebajikan dan kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, anugerah-anugerah Tuhan bukan hanya mengikuti kita, tetapi mengejar. Artinya kemanapun kita pergi, dia selalu ada. Kemanapun kita ditempatkan, dia selalu menyertai. Itulah kasih dan berkat Tuhan. Haleluya. Yang percaya berkat Tuhan melimpah atas hidup kita, katakan amin. Haleluya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, malam ini kami bersyukur, kami diberkati. Kami mau hidup dalam berkat Tuhan, kami mau hidup dalam rencana Tuhan. Karena itu kami mau berdoa buat setiap anak-anakmu yang malam hari ini ada hadir dalam Praise and Worship Night, sekalipun melalui online, tapi berkat Tuhan tetap ada buat kami. Tuhan, ajar kami untuk tetap menabur dimanapun kami berada. Menabur bukan di saat saja kami berkelimpahan, tapi di saat kekurangan pun kami mau menabur. Menabur kasih kami, menabur hidup kami, menabur waktu kami untuk Tuhan. Karena kami percaya ketika kami menabur, di situ Tuhan perhitungkan segala sesuatunya. Kami mau hidup dalam damai, kami tidak mau hidup dalam kebencian Tuhan. Kami mau hidup
hidup dalam kasih Tuhan. Biar kasih Tuhan selalu ada buat kami. Dan yang terakhir, kami mau mengundang Tuhan. Kami membangun mesbah setiap waktu dalam hidup kami. Di tengah keluarga kami ada mesbah Tuhan. Di tengah pekerjaan kami ada mesbah kepada Tuhan. Dan inilah yang menjadi ucapan syukur kami. Diberkati setiap anak-anakmu dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, usaha bisnis kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan membuat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Sama-sama katakan saya diberkati. Saya diberkati. Sama-sama boleh kirim chat sama saya, katakan saya diberkati. Haleluya, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari orang-orang yang diberkati Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Aku diberkati,